Indonesia Bertauhid TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan setelah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga sampainya hidayah Islam pada kita, demikian pula kita menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan setia, yang telah mengorbankan harta-harta mereka, bahkan nyawa-nyawa mereka dalam rangka li'la kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang mencintai para sahabat merupakan keimanan, dan membenci para sahabat merupakan kekafiran dan kemunafikan. Kemudian dari mimbar ini pula kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya agar senantiasa kita memelihara, bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, satu-satunya bekal yang akan bermanfaat saat kelak kita menghadap Allah di hari ketika harta kita dan semua yang kita miliki di perkara dunia tidak lagi bermanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah wahai hamba Allah, akan datang hari-hari yang harta anda sebanyak apapun, anak laki-laki anda sehebat apapun, tidak lagi memberikan manfaat bagi anda kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat kehidupan kita ibaratnya para pedagang. Begitulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia mereka ibaratnya para pedagang yang keluar pagi-pagi, yang keluar dini hari untuk membeberkan barang dagangan mereka. Fabai'un nafsahu, ketika mereka berdagang, mereka jual dirinya. Ada yang kemudian famu'tiquha, mereka sukses beruntung, mereka bisa membebaskan dirinya dari segala malapetaka dan kesengsaraan
Tapi ada pula yang mereka famubiquha, ada yang menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Mereka menjadi para pedagang yang bangkrut. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdagang dengan siapa yang akan menjadikan kita untung besar, sukses besar, dan berdagang dengan siapa yang menjadikan kita bangkrut, rugi, hingga kita sengsara. Berdagang yang akan menjadikan kita untung besar adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah menawarkan untuk bertransaksi dengan kita, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang kalau anda mau, anda pasti akan untung mutlak. Itu selamatnya anda dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seberapa keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita berdagang dari Allah Subhanahu wa taala? Anda akan untung. Tunjikum min adabin alim, anda akan diselamatkan dari azab yang pedih. Seberapa besarnya kadar keuntungan orang yang mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungkan matematika keimanan yang Allah sebutkan kepada kita sekalian. Kita akan datang, kita yakin seyakin-yakinnya kita akan bertemu dan kita akan melanjutkan perjalanan setelah kehidupan kita di dunia ini. Ada dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat hanya akan kita dapatkan dengan cara kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, dan kita berjihad, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh dengan segala kesungguhan kita dalam menempuh dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, seandainya kita kelak di hari kiamat, kehidupan setelah kematian kita termasuk orang-orang yang gagal, maka berapapun tebusan yang anda siapkan, maka tidak akan bisa menyelamatkan anda. Sehingga di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai segenap Quraisy, selamatkan diri-diri kalian, tebuslah diri-diri kalian, sesungguhnya aku kelak tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi anda. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita seberapa atau apapun yang kita siapkan untuk menebus kesulitan dari itu, maka tidak akan sanggup dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sekarang kita menjadi konglomerat, bahkan kelas dunia, berapapun harta anda, maka tidak akan mencukupi untuk menebus kesulitan dari itu. Allah Subhanahu wa taala di antara mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka sampai matinya dalam keadaan kafir, maka seandainya mereka ingin menebus adab itu dengan emas sebesar bumi, niscaya tidak akan diterima Allah sama sekali. Sesungguhnya orang kafir, seandainya mereka memiliki bumi dan seisinya, bahkan 2 kali lipat, pasti akan mereka jadikan tebusan untuk menebus adab. Akan tapi Allah katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini saatnya kita menimpa pada kita musibah, kita tertimpa musibah, masih terlalu sangat banyak orang yang mereka siap memberikan pertolongan kepada kita, apalagi sanak keluarga dan saudara-saudara kita. Akan tapi akan datang hari ketika kita tertimpa musibah, kesedihan, kesulitan di yaumul akhir kelak,
maka tak seorang pun yang akan peduli dengan kita sedahsyat apapun musibah yang menimpa kita. Orang tidak akan peduli dengan sulitnya yang menimpa kita, walaupun itu keluarga-keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari-hari seorang akan lari dari saudaranya. Dia akan lari dari ibu dan ayahnya. Dia akan lari dari istri dan saudaranya, dari istri dan anaknya. Semuanya mereka melari menjauh, tidak peduli, bahkan walaupun sekedar bertanya pun tidak. Wala yas'alu hamimun hamima. Orang-orang di dunia mereka berkawan akrab, bersahabat karib, mereka pun tidak saling bertanya satu dengan yang lainnya. Hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hari-hari yang bahkan setiap orang tidak ada lagi semangat untuk menolong, yang ada bahkan ingin mengorbankan, walaupun yang dia korbankan orang yang paling dekat dengan dirinya. Ya waddul mujrimu la yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a faw'a. Hari itu, hari yang manusia matanya dibuat terbelalak, yubassarunahum, mata mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Mata mereka dibuat tajam terbelalak, melihat kenyataan yang sangat mengerikan. Yawaddul mujrimu, hari itu orang yang mereka mujrim sangat ingin sekali seandainya mereka bisa menebus azab yang menimpa mereka, walaupun bibani, dengan anak kandungnya sendiri. Seandainya belum cukup, akan dia tebus dengan istri dan saudaranya. Seandainya belum cukup, akan dia korbankan keluarga besarnya. Seandainya belum cukup, dan seandainya bisa, akan dia serahkan jadi tumbal. Waman fil ardi jami'an, semua penduduk bumi. Thumma yunji, lalu dia diselamatkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya menyampaikan risalah, dilanjutkan para ulamanya, Allah katakan kalla innaha ladha nazzata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'an. Sekali-kali tidak, sesungguhnya jahanam api yang adabnya menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan memanggil setiap orang mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, dengan apa atau apa yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jualan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jualan kita adalah al-baqiyatus salihat, iman dan semua amal saleh ada merupakan harta barang dagang kita yang layak kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harga berapa Allah akan memberikan keuntungan pada kita. Jangan khawatir, Allah yang memenuhi janji. Allah telah menjanjikan pada kita, jualan kita akan dibeli oleh Allah asyrah ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga, yang hanya Allah menghitung lipatan tersebut. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah, harta dagangan Allah yang Allah serahkan pada kita amat sangat mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, harta perdagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah, harta perdagangan Allah adalah surga. Dan sesungguhnya semua amal kita tidak akan pernah bisa sanggup untuk membeli surga. Sehingga Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Termasuk saya, kecuali jika Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepadaku.
semata-mata dengan amal kita, tidak akan bisa dipakai membeli surga. Ibaratnya sani kita misalkan surga harganya 10 triliun, amal kita dikalkulasi maksimal hanya 10 miliar, maka harga yang tidak mungkin dipakai membeli surga. Akan tapi kita mendapatkan jannah dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi amal Allah jadikan syarat untuk mendapatkan jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Akan tapi seandainya kita di dunia sekarang ini kita tidak berdagang dengan Allah, kita tidak berjual beli dengan Allah, pasti kita akan berjual beli dengan syaitan, pasti akan bertransaksi dengan syaitan. Dan tunggu waktu penyesalan saat nanti syaitan pidato di hadapan ahlun nar di mimbar api. Ketika ahlun nar telah masuk neraka, iblis dia akan berdiri di mimbar api dan pidato di depan mereka. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, syaitan akan berbicara di hadapan ahlun nar ketika mereka baru saja mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan keputusan Allah benar-benar telah merasakan bagaimana tersiksanya mereka, sengsaranya mereka. Lalu syaitan pun pidato di depan mereka yang menambah mereka semakin sengsara. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa ahlun nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan janji-janji Allah adalah hak. Wa wa'adatukum, aku juga berjanji kepada kalian, tapi fakhlaftukum, aku selisih janjiku kepada kalian. Sesungguhnya aku, kata syaitan, ma yakunu li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kuasa menyesatkan kalian kecuali sekedar mengajak, lalu Anda pun mengikuti seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian celah diriku, celalah diri kalian sendiri. Jadikanlah diri kita pedagang yang bertransaksi dengan Allah. Pastikan diri Anda untung dengan perdagangan Anda. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faktor yang menjadikan kita menjadi pedagang yang terancam bangkrut, pedagang yang terancam rugi total. Yang pertama adalah kebodohan kita tentang agama Allah Ta'ala. Kebodohan kita tentang agama Allah Ta'ala adalah sumber segala kerusakan dan kebinasaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fala syakka fala raiba annal jahla aslu kulli fasadid wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhrahu fa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah akar segala kerusakan. Semua kerusakan sumbernya kebodohan. Dan tidak ada malapetaka yang dijumpai manusia di dunia atau di akhirat kecuali sumbernya, kecuali buah daripada kebodohan. Bodoh yang paling berbahaya adalah bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tahu jalan yang akan menyelamatkan dia di kehidupan setelah kematian dia. Hanya dengan faham agama kita mengetahui bagaimana kita selamat dan sukses mendapatkan kehidupan kampung akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan abadi. Yang kedua, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesenangan hawa nafsu. Orang yang mereka mengikuti
selera nafsu mereka, mereka akan senantiasa menolak kebenaran dan terhalang dari kebenaran. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa." Yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, panjangnya angan-angan kalian tentang dunia. Dunia ini rendah, dunia ini singkat, dunia ini mataun qalil. Tapi sering manusia berangan-angan panjang. Akhirat itu panjang, akhirat itu abadi, akhirat itu lebih baik segala-galanya. Tapi sejarang manusia yang mereka bercita-cita tentang kampung akhirat. Tulul amal fayansal akhirah. Panjangnya angan-angan tentang dunia membuat manusia lupa tentang akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak tentang dunia menjadikan kalian lupa tentang kampung akhirat, lupa tentang Allah, lupa tentang tugas kehidupan, sampai kalian masuk kubur dalam keadaan lalai, baru ingat akan tapi di tempat yang sudah tidak lagi gunanya penyesalan dan ingat di hari itu. Yang adapun ittibaul hawa, mengikut hawa nafsu. Yang kedua kata Ali, yang aku khawatirkan kalian adalah ittibaul hawa, yaitu mengikut hawa nafsu. Adapun ittibaul hawa fayasuddu anil haq, akan menghalangi dari kebenaran. Orang mereka targetnya puas hawa nafsunya, yang targetnya memuaskan keinginan nafsunya, maka datangnya kebenaran tidak akan mereka anggap. Mereka tidak akan peduli dengan halal haram, mereka tidak akan peduli dengan benar salah. Yang penting selera mereka dapatkan dan mereka keturutan. Yang ketiga, yang membuat kita terancam bangkrut perdagang kita adalah syaitan yang senantiasa mengembuskan syahwat dan syubhat, yang senantiasa menawarkan syahwat dan syubhat. Syahwat, fitnah yang akan merusak hati kita, yang akan merusak amal-amal kita, sehingga kita beramal hanya karena selera syahwat dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terjerat syahwat seperti ini maka lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketokohan, syahwat ketenaran, ini sangat membahayakan agama seorang. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba, bagi domba tentu sangat berbahaya. Tapi ini tidak lebih berbahaya dalam merusak agama seseorang dibandingkan orang ambisius kepada harta dan kepada kehormatan. Gila harta dan gila hormat. Dia ingin menjadi orang yang senantiasa terhormat dengan cara apapun. Ini daya rusaknya kepada agama lebih mengerikan dibandingkan dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Masalah muslimin, adapun fitnah syubhat, fitnah akan merusak akal pikiran kita, rusaknya ilmu kita, sehingga tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sampai yang paling mendasar sekalipun, sampai keluar teori semua agama sama, semua agama sama, syirik sama dengan muslim, muwahhid sama dengan musyrik, taat sama dengan maksiat, hak sama dengan batil. Bagaimana orang bisa menyamakan semua agama sama kalau tidak buta hatinya sebuta-butanya? Yang keempat, yang akan mengancam perdagangan kita bangkrut adalah tulul amal, fitnah dunia, fitnah dunia. Masalah muslimin, dunia kata Allah mataun qalil, kehidupan yang pendek dan singkat dan rendah. Singkatnya dunia digambarkan Allah Ta'ala, inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun.
satu hari di sisi Allah lebih seperti 100.000 tahun di hitungan kalian. Inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga seandainya kita memiliki umur 100 tahun, maka sungguhnya kita hanya memiliki umur 2,4 jam. Alangkah singkatnya kehidupan dunia. Sehingga seandainya kata Allah, kita diberikan kenikmatan sepanjang hidup, tapi kita lalu gagal di akhirat. Kata Allah, numati'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalid. Kami berikan kesempatan mereka bernikmat-nikmat qalilan yang sebentar, lalu akan kami pindah, kami seret pada azab yang sangat pedih. Dan yang terakhir, yang membuat, yang mengancam kita menjadi pedagang yang bangkrut adalah Quranaus su, kawan-kawan yang buruk, pembisik-pembisik yang jahat, kawan-kawan dekat yang jelek, kawan dekat yang jelek, baik ahlus syahwat atau ahlus subhat, baik orang mereka tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan, atau orang mereka memiliki pemikiran yang rusak. Kata orang Arab, as-sahib, sahib, kawan itu menuntun. Kalau enggak menuntun Anda ke surga, akan menuntun Anda ke neraka. Maka Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, kawan kentalnya, maka perhatikan siapa sahabat Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara para tujarul akhirah, para pedagang-pedagang akhirat yang mempersiapkan benar-benar keuntungan besar, kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian. Karena sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan kampung akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Ketahuilah, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan kampung akhirat yang seandainya Anda Allah berikan taufik mendapatkan kampung akhirat, maka Anda untung besar, untung mutlak. Kehidupan yang kata Nabi, ya alal jannah anna lakum antasihu wa la tasqamu abadan, anna lakum antahyaw wa la tamutu abadan, anna lakum antashibbu wa la taramu abadan, anna lakum antan'amu wa la tabasu abadan. Akan datang penyeru saat ahlul jannah telah memasuki jannah. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda muda, sekarang Anda sehat dan tidak pernah sakit lagi. Sekarang Anda hidup yang tidak pernah mengalami mati lagi. Sekarang Anda muda dan tidak akan pernah tua lagi. Sekarang Anda nikmat dan tidak akan pernah sengsara lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'duna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.